Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfa Quratul Aini dari Farmasi Pagi dengan NIM 2011050038. Di sini saya akan memperjelaskan tentang jurnal analisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat-obatan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal ini diambil oleh peneliti hukum normatif yang memberikan informasi tentang konsep analisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Untuk konsumen atau pasien memerlukan selayaknya pasien itu sebagai konsumen yang berhak mengenal dan mengetahui informasi yang jelas mengenai obat-obatan yang akan dia pakai. Dengan tertentu yaitu seperti di dalamnya ada kandungan, zat yang tertanam, manfaat, dan lain sebagainya. Peran obat-obatan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Mengonsumsi obat-obatan juga harus sesuai dengan kebutuhan pasien atau konsumen yang akan menjaga kesehatan beliau. Mengonsumsi obat-obatan harus sesuai dengan pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan. Obat merupakan sebuah produk kesehatan yang berguna bagi masing-masing individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang harus diperhatikan antara lain yaitu seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lain sebagainya. Tingkat konsumsi obat-obatan yang ditawarkan oleh merek-merek ternama menjadi peluang distributor untuk melakukan aneka jenis strategi guna apa yang diproduk dijual mampu dipasarkan ke harga yang lebih murah tanpa memilah dari keamanan dari produk itu sendiri. Dengan harga yang lebih murah dan tidak terjamin keamanannya, produk tersebut seperti izin edar dan tidak izin edar oleh BPOM. Dan untuk obat yang aman, pasti dia akan tercantum pada BPOM. Hal ini didukung dengan rendahnya penghasilan masyarakat di daerah dan ketidaktahuan masyarakat. Khusus obat yang sering dipakai dalam sehari-hari ternyata obat-obatan ilegal yang di dalamnya kandungan zat yang bahaya. Unsur kimianya seperti ketidakluarsaan yang dipasarkan sebab membuktikan adanya keamanan obat-obatan di negara Indonesia masih kita jauh pada kondisi yang aman. Di Indonesia, dari berbagai aspek membuat masyarakat kondisi menjadi berbahaya. Obat yang kita temukan pada setiap tahunnya di berbagai negara Indonesia, salah satunya adalah Kota Manado, yang sudah terlihat adalah obat ilegal. Ketika melaksanakan sidak operasi sejak akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015, Balai Besar Pengawat Obat dan Makanan atau BPOM berhasil menemukan aneka jenis obat-obatan ilegal sebanyak 11.342 buah dengan nilai ekonomi ditaksir yaitu 5,25 juta. Kemudian setelah disidak, dimasukkanlah ke laboratorium untuk diuji dan ditemukan kandungan berbahaya pada obat paracetamol, piroxicam, phenylbutazone, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan gangguan ginjal dan lambung. Adapun dexamethasone yang untuk alergi gatal-gatal bisa menyebabkan resiko ginjal dan pembekakan pada wajah. Agenda teridentifikasi yaitu sebuah tindak pidana yang diselenggarakan oleh pelanggaran obat dan makanan dengan memasarkan obat ilegal tanpa izin dalam jumlah besar. Pelaku itu pemasok dalam melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman
hukum paling lama adalah 15 tahun penjara dengan denda paling banyak adalah 1,5 miliar. Layaknya untuk menjual obat yaitu pada apotek yang memiliki apoteker sehingga dia tahu bagaimana menanggung-jawabi obat-obatan tersebut yang akan dijual. Dari yang tidak memiliki kemampuan dan pengedaran obat khusus mengenai obat-obatan itu dilarang. Yang intinya, maka setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tidak boleh menyimpan, menimbulkan, membuat, mempromosikan, dan mengedarkan obat yang berbahaya dengan pengedaran obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pada peraturan pasal 14 ayat 1 Pemerintah nomor 51 mengenai pekerjaan kefarmasian yang intinya maka setiap unit fasilitas distribusi atau penyaluran sedia informasi khususnya obat harus memiliki seorang apoteker, yaitu untuk sebagai fungsinya adalah sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu, untuk bisa menjamin suatu penyelenggara perlindungan konsumen, negara membuat aturan mengenai perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Jadi tujuan pembuatan jurnal tersebut yaitu adalah untuk mengetahui cara penyimpanan, pengelolaan, penggunaan obat yang baik, dapat membedakan mana obat-obat yang ilegal dan tidak ilegal, mewaspadai terjadinya peredaran obat ilegal di daerah sekitar kita. Keunggulan pada jurnal ini yaitu adalah jurnal itu sudah benar, dicetak dengan huruf kapital yang baik dan tebal, tidak melebihi jumlah kata maksimum. Tata cara penulisan juga baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa itu kesalahgunaan dalam peredaran obat yang ilegal, serta memerhitungkan untuk bagaimana cara penyimpanan obat dan penggunaan obat antara obat ilegal dan tidak ilegal. Untuk kekurangan dari jurnal yaitu sebagai pada bagian penutup penulis tidak memberikan saran dan kesimpulan pada hasil jurnalnya. Lebih bagian evaluasi kebijakan sesuai dengan masalah yang terjadi. Hal ini membuat isi jurnal menjadi lebih baik sehingga tidak membosankan kepada konsumen yang akan membaca. Kesimpulannya yaitu menurut pasal 19 ayat 1 UU PK bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau memakai barang dan atau jasa yang dihasilkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Bisa berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan. Pelaku usaha yang merupakan perseorangan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan walaupun hanya sebagai importir bukan sebagai produsen barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya Badan POM ini akan menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasan dan upaya yang dapat diberikan pemerintah yaitu diatur dalam pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 3 yang sama mengandung aturan larangan bagi pelaku usaha. Sekian dari penjelasan untuk jurnal tersebut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.